Yap. Baik ibu-ibu, kita tinggalkan bacaan, kita rapikan dan kita perjelas. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah. Celakalah bagi setiap orang yang pengumpat lagi pencela. Alladzi jama'a malan wa 'addada, yang dia mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu akhlada, dia mengira bahwasanya hartanya itu akan mengabadikannya hidup di dunia. Kalla, sama sekali tidak. La yumbadanna fil hutamah, sungguh dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Wa ma adraka mal hutamah, apa yang memberitahu engkau apa hutamah itu? Narullahil muqadah, api Allah yang bernyala-nyala. Allati tattali'u 'alal afidah, yang api itu naik membakar ke arah hatinya. Innaha 'alaihim muqsadah, sesungguhnya neraka itu bagi mereka akan ditutup rapat-rapat. Fi amadin mumaddadah, di tiang-tiang yang dipanjangkan. Ibu-ibu yang saya muliakan, ayat Allah Subhanahu wa taala ini pertama sekali terkait dengan beberapa tokoh orang Quraisy yang seperti digambarkan di dalam ayat ini. Orang Quraisy, dari tokoh Quraisy yang ada, selalu mengumpat, mencela, menghina, mengolok-olokkan, merendahkan. Seperti itulah tokoh-tokoh Quraisy yang ada. Di antara ahli tafsir yang ada mengatakan ada tokoh Quraisy yang bernama Akhnas bin Syariq. Akhnas bin Syariq. Ada yang mengatakan orang itu adalah Walid bin Mughirah. Ada yang mengatakan Ubay bin Khalaf, dan nama-nama lain dari tokoh Quraisy yang ada. Di mana tokoh Quraisy yang ada itu dengan apa yang dikatakan mengumpat, mencela. Apakah mengumpat, mencela orang-orang yang ada? Demikian juga dia, tokoh Quraisy yang ada itu, mengumpat dan mencela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu, seperti itulah keberadaan tokoh Quraisy yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat ini. Di antara ahli tafsir yang ada di antara mereka yang membedakan antara humazah dengan lumazah. Humazah itu dengan kata-kata, mengumpat, mencela dengan kata-kata. Sementara lumazah itu dengan sikap, dengan perbuatan. Ya, yang jelas apa yang dilakukan oleh tokoh Quraisy yang dijelaskan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ini, iya, tokoh Quraisy itu selalu mengumpat, mencela, merendahkan orang-orang, menghinakan orang-orang. Ibu-ibu, secara khusus ini perlakuan mereka terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adalah sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyebutkan tentang humazah dan lumazah itu adalah orang yang selalu mengadu domba, kemudian merusak persaudaraan di antara orang-orang yang ada, dan kemudian
mencari-cari kesalahan orang, kekurangan orang. Ini menurut sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, orang itu selalu mengadu domba orang, selalu merusak persaudaraan yang ada, dan selalu mencari-cari cacat, kelemahan dan kekurangan seseorang. Dalam kurung, semua ini adalah perbuatan yang tidak baik, sikap yang tidak baik. Ya. Secara khusus terkait dengan tokoh Quraisy yang ada di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ini disebutkan dia mengumpulkan harta dan menghitung-hitung hartanya. Alladzi jama'a malahu wa 'addada. Dia mengumpulkan harta terus bertambah kaya, kemudian menghitung-hitung hartanya, sudah punya ini, sudah punya itu dari harta yang dimiliki, sehingga ya dia yang punya harta yang banyak itu demikian menyombongkan diri. Kata Allah, yahsabu anna malahu akhlada. Dia mengira bahwasanya hartanya itu bisa mengabadikan dia untuk tetap hidup di dunia ini dan akan bisa terhindar dari kematian. Menduga seperti itu, bahwasanya akan hidup terus dan akan bisa terhindar dari kematian. Padahal tidak. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalla, enggak, sama sekali tidak, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya betapapun banyaknya harta yang dimiliki oleh seseorang itu, harta itu tidak akan bisa membuat dia abadi dalam kurung terus hidup di dunia ini dan bisa terhindar dari kematian. Tidak sama sekali. Iya, sama sekali tidak, kata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala katakan la yubadanna fil khutama. Orang seperti itu pasti akan dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka khutama. Allah ungkapkan ayat ini dengan lam taukid dan nun taukid. La yubadanna. Sungguh orang itu pasti akan dilemparkan ke dalam neraka hutama. Allah sebutkan seperti ini. Ya, orang yang dia itu menyombongkan dirinya dengan harta yang dimilikinya, sehingga dia beranggapan hartanya itu akan membuat dia tetap hidup di dunia dan terhindar dari kematian. Orang yang berpikiran seperti itu, kata Allah Subhanahu wa taala, dia salah dalam pemikirannya, dalam perhitungan dirinya, dan dia pasti dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka hutama. Wa ma adraka mal hutama? Apa yang memberitahu engkau wahai Muhammad? Apa hutama itu? Ibu-ibu, hutama adalah satu nama dari nama neraka, yang sifat dari neraka utama itu seperti yang ada di dalam kata-kata utama, ya, dari kata-kata hatama yahtim, itu artinya akan menghancurkan, akan meluluh lantakkan orang yang masuk ke dalam neraka itu, akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksa yang demikian sangat berat. Ibu-ibu, Allah Subhanahu wa taala terkait dengan orang-orang yang masuk neraka itu, kalau boleh kita simpulkan, orang itu akan dihabisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan ketika dihabisi oleh Allah akan berakhir dengan kematian, enggak. Ya, sebagai contoh soal, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam potongan ayat yang lain, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Setiap kali matang kulit mereka, kami
kami tukar dengan kulit yang lain agar mereka rasakan betapa siksa itu. Jadi dibakar, gosok, habis. Setelah itu muncul lagi kulit yang baru, dan terus akan dihukum oleh Allah, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Hutamah itu artinya menghancurkan, meluluh lantakkan orang yang dimasukkan ke dalam neraka itu. Kemudian setelah Allah mengatakan wa ma adraka mal hutamah, apa yang memberitahu engkau wahai Muhammad apa hutamah itu? Artinya Nabi SAW dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana pengetahuan engkau wahai Muhammad tentang neraka hutamah itu? Ibu dan bapak yang saya muliakan, tentu Nabi SAW tidak tahu, dan kepastian tentang neraka itu ya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu bagaimana hakikat ya terkait dengan neraka yang ada. Ya, Nabi tahu ya setelah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakanlah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keberadaan neraka itu. Nah, ibu, di dalam penjelasan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebutkan narkum allati tuqiduna fid dunya juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Api yang kalian nyalakan di dunia, maksimal api dunia yang dinyalakan oleh manusia itu baru hanya satu bagian dari 70 ya bagian api neraka jahanam kelak. Jadi maksimal api kita di dunia sekarang ini, api yang bisa dinyalakan oleh manusia maksimalnya itu baru hanya 1/70 dari api neraka jahanam kelak. Jadi masih ada 69/70 ya kali lipat lagi. Ya, betapa panasnya. Nah, ibu, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, hadis yang berasal dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis riwayat At-Tirmidzi dan juga ada riwayat Ibnu Majah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uqida 'alan nari alfu sanatin hatta yahmar." Api itu dinyalakan 1000 tahun sehingga menjadi merah. 1000 tahun api itu ya dinyalakan, dipanaskan sehingga menjadi merah. Tsumma uqida 'alaiha alfu sanatin hatta ibyadda. Kemudian dinyalakan lagi 1000 tahun berikutnya sehingga api itu menjadi putih. Tsumma uqida 'alaiha alfu sanatin hatta iswadda. Kemudian dinyalakan lagi ya selama 1000 tahun sehingga menjadi hitam. Fahiya saudau muslimah. Api itu demikian sangat hitam, gelap. Jadi dari merah ya menjadi putih, menjadi hitam dan sangat hitam. Itulah yang akan dibakarkan kepada orang-orang yang masuk neraka. Ibu-ibu, yang akan masuk neraka itu pertama sekali adalah orang-orang kafir. Orang kafir abadi di dalam neraka. Ya, yang paling bawah dari neraka yang ada itu dikhususkan untuk orang munafik. Sebab ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada pada tingkat neraka yang paling bawah untuk orang munafik. Adapun orang-orang yang mengaku beriman, ya, tapi umpamanya nggak sholat, nggak puasa, malah maksiat di dalam kehidupan ini, kalau sampai akhir hayatnya dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala,
orang seperti itu juga akan masuk neraka, cuma tidak akan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu gambaran neraka. Ya, narullahil muqadah, api Allah yang dinyalakan, betul-betul dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti informasi hadis Nabi tadi, 1000 tahun merah, 1000 tahun berikutnya putih, 1000 tahun berikutnya menghitam dan sangat hitam. Iya. Itu api Allah yang dinyalakan. Allati tattali'u 'alal afidah, yang api itu akan naik membakar hati manusia. Ibu-ibu, bapak yang saya muliakan, tentang keberadaan api itu dikatakan membakar ya sampai ke hati manusia, karena ya hati manusia itu adalah yang paling merasakan sakit dari ya api yang membakar itu. Dari bagian tubuh kita yang ada, itu hati yang akan paling merasakan sakitnya terbakar api neraka yang ada. Yang jelas, ya tidak ada bagian dari orang itu yang tidak akan terkena api neraka. Semua. Ibu-ibu, di dalam hadis kita jumpai betapa tubuh orang-orang kafir ketika ia masuk neraka itu digelembungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud Allah membuat ya tubuh manusia kafir itu besar, digelembungkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agar tidak ada dari bagian tubuh manusia itu yang tidak merasakan betapa terbakar api neraka yang demikian sangat panas. Nah, api itu naik membakar sampai ke arah api. Allati tattali'u 'alal afidah. Api itu naik ya membakar ya hati manusia. Innaha 'alaihim musadah. Sesungguhnya neraka itu bagi orang-orang yang masuk neraka akan ditutup rapat-rapat. Ibu-ibu, ditutup rapat-rapat. Ya betapa penuhnya manusia yang ada di dalam neraka itu dengan panas api neraka yang ada, kemudian ditutup rapat-rapat sehingga tidak ada celah sama sekali, tidak ada kesempatan sama sekali untuk keluar ataupun menghindar dari neraka yang disiapkan oleh Allah sebagai tempat penyiksaan. Fi amadin mumaddadah. Mereka ya di tiang-tiang ya ada yang sepanjang itu, ya mereka itu diikat oleh Allah Subhanahu wa taala ya dengan rantai, ya dengan belenggu. Jadi para jemaah yang saya muliakan, bukan orang-orang yang masuk neraka itu ia akan lepas badannya sama sekali, enggak, tapi dirantai oleh Allah Subhanahu wa taala, dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika masuk ke dalam neraka itu diikat di tiang-tiang yang ada, lehernya ya dibelenggu, kakinya, tangannya dirantai. Nah, kemudian disiksa di dalam neraka yang demikian tertutup rapat. Betapa yang namanya neraka itu memang ya penuh dengan siksa. Saya selalu mengatakan tidak ada yang enak di dalam neraka. Ya, ketika kita diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita takut dengan neraka. Ketika kita takut dengan neraka, karena itu adalah ancaman Allah Subhanahu wa taala, maka jangan maksiat, jangan melanggar, tapi jadilah menjadi orang yang beriman, yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Melanggar
selalu berbuat dosa, bersikap tidak peduli, ini yang akan membuat seseorang itu bisa masuk neraka. Ibu-ibu, kita semua sebagai orang yang beriman, ketika diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gambaran neraka yang seperti ini, kita pasti takut. Tapi jangan hanya mengatakan takut, ya, namun terus saja melanggar, terus saja tidak peduli dengan apa yang dikatakan agama. Ini akan bisa mengancam diri kita. Kalau kita takut, mari kita menjadi orang beriman yang taat, yang patuh. Ya, hidup kita ini betul-betul kita selaraskan dengan apa kata Allah di dalam Al-Quran, demikian juga di dalam Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu dan bapak yang saya muliakan, kendati pun ayat Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Humazah ini menggambarkan tentang tokoh-tokoh Quraisy yang kita sebutkan tadi, yang bangga, yang sombong dengan harta yang dimilikinya, kemudian merendahkan, melecehkan, menghinakan orang-orang dengan kata-kata atau dengan perbuatan, termasuk yang mereka lakukan terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kendati pun sebab nuzul atau peristiwa yang terkait dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala ini terkait dengan tokoh-tokoh Quraisy yang ada, yang seperti itu modelnya, ini adalah merupakan peringatan untuk kita semua. Ayat memang menjelaskan ini terkait dengan tokoh Quraisy yang namanya Akhnas bin Syarih, Walid bin Mughirah, Ubay bin Ka'ab, Khalaf dan lain-lain. Memang iya, seperti itu kata ahli tafsir. Tapi siapapun yang dia itu punya sifat seperti tokoh-tokoh Quraisy itu, dia terancam dengan neraka. Makanya jangan sombong dengan harta yang dimiliki. Jangan merendahkan orang, jangan menghinakan orang, jangan mencaci maki orang. Sebab kalau seseorang itu seperti yang digambarkan oleh ayat Allah Subhanahu Wa Taala ini, dia pasti dia terancam. Allah Subhanahu Wa Taala nggak suka dengan seseorang yang kita katakan dia kaya, dia punya banyak harta, kemudian dia sombong, dia menghinakan orang, dia merendahkan orang, dia mencaci maki orang dengan kaya yang dia miliki. Kalau seseorang itu kita katakan dia orang yang mengaku beriman muslim, kamu terancam dengan neraka. Allah gak suka. Seharusnya kaya yang ada, punya banyak harta yang ada, hendaknya membuat diri kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan untuk dia menyombongkan diri sehingga merendahkan orang ataupun menghinakan orang dengan sikap, dengan ucapan. Enggak boleh seperti itu. Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah mengizinkan kita sombong dengan kaya yang ada, yang kita miliki. Gak boleh sombong. Itu yang ditekankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa gak boleh sombong? Karena semuanya itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kaya. Saya selalu katakan, Masya Allah, memang kaya orang itu. Rumahnya gak satu, mobilnya gak satu, penampilan dirinya Masya Allah sekali. Orang ngaku dia kaya, tapi bukan kaya sombong. Enggak, Allah gak suka dengan kesombongan itu. Apalagi sombong, kemudian melecehkan orang, merendahkan orang, menghinakan orang. Allah gak mau. Kesimpulannya, ibu dan bapak yang saya muliakan, tidak boleh ada sedikit pun rasa sombong di dalam diri kita. Dan Nabi mengatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada seberat dzarrah dari rasa sombong. Gak akan masuk surga, kata Nabi SAW. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada seberat dzarrah, molekul yang paling kecil dari rasa sombong. Kalau ada sedikit aja ada rasa sombong di hati kamu gak akan masuk surga, kata Nabi SAW. Makanya gak boleh sombong. Dan Nabi SAW dalam hadis yang lain mengatakan, al-kibru batrul haqqi
wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang, menghinakan orang, merendahkan orang. Mentang-mentang dia itu punya kelebihan, dia tidak mau menerima kebenaran dan sudah dijelaskan kepadanya, malah dia itu menghinakan orang, merendahkan orang. Allah tidak suka dengan yang seperti itu. Ibu-ibu, bapak yang saya muliakan, mari kita membina diri sehingga apa yang dikatakan di dalam ayat ini yang kesimpulannya, nggak boleh ada sombong dengan kaya yang kamu miliki. Jangan seperti tokoh-tokoh Quraisy yang ada, yang mereka itu merendahkan orang, terutama sekali nggak menganggap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sepertinya nggak dianggap sama sekali karena mereka tokoh yang berpengaruh, banyak pengikut, punya banyak harta, sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam direndahkan seperti itu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan mereka, kamu sombong dengan kaya yang kamu miliki, kata Allah, pasti akan dilemparkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam neraka. Inilah gambaran ayat Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-Humazah ini, di mana tidak boleh kita dengan sifat yang jelek mengumpat, mencela, apakah itu keluar di dalam ucapan atau di dalam sikap. Karena ada di antara ahli tafsir yang membedakan, seperti yang saya katakan tadi, humazah itu ucapan, lumazah itu sikap, perbuatan. Tapi yang jelas ini adalah sifat yang tidak baik yang harus kita hindarkan dan harus kita jauhi dari diri kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang kita baca di dalam surat Al-Humazah ini. Seperti itu yang bisa saya jelaskan. Berikut, monggo kalau ada yang menjadi pertanyaan seputar apa yang sudah kita baca dari surat Al-Humazah tadi, dipersilakan. Monggo. Silakan Ibu, apa yang menjadi pertanyaan seputar surat Al-Humazah yang kita pelajari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di ayat 7 Ustaz, itu maksudnya kan membakar sampai hati. Itu hati yang bagaimana itu maksudnya? Apa salah rupiah atau berjasmani atau yang bagaimana? Ya. Terima kasih. Ibu yang saya muliakan, ayat Allah Subhanahu Wa Taala ini mengatakan allati tattalimu 'alal afidah, yang hati itu naik membakar sampai ke hati. Ibu yang saya muliakan, kata-kata afidah selalu diartikan dengan hati, sama juga dengan fuad. Fuad juga hati, dan hati yang lain ada di dalam ungkapan Al-Quran dengan kata-kata qalb. Qalb. Apa yang ada pada hati, atau qalb, demikian juga itu bukan secara organnya, tapi rasa yang merasakan. Jadi seperti itu gambaran ayat Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga yang namanya api itu naik ke hati manusia, membakar hati itu. Hati kalau secara organ itu adalah jantung. Tapi hati yang ada di dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala ini menjelaskan kepada kita tentang hati yang demikian merasakan. Yang jelas orang yang di neraka itu dibakar semuanya. Tidak ada yang tidak terbakar. Dibakar semuanya. Sehingga seperti itu.
Ya, gambaran neraka yang ada. Tidak ada satupun yang disisakan dari tubuh seseorang itu ketika dia dibakar dengan api neraka. Itu tadi diluluh lampahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan semua yang ada pada diri manusia yang masuk neraka ini. Jadi bukan hanya kita katakan hati dalam arti kata organnya, semua, tapi ini menggambarkan kepada kita bahwasanya sampai ke hati manusia, karena hati itulah yang merasakan. Jadi kalau kita di dalam kehidupan kita katakan ada perasaan, itu yang merasakan itu hati. Kalau organ itu jantung, organnya jantung. Kalau kita gembira umpamanya, takut umpamanya, itu jantung kita yang bekerja. Rasa ketakutan yang demikian sangat besar umpamanya, jantung kita yang berdebar-debar. Nah, timbullah apa yang kita katakan rasa takut, rasa cemas. Jadi seperti itu yang diungkapkan oleh ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ungkapan yang menjelaskan betapa orang yang masuk neraka itu disiksa, betul-betul disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, karena hati itu adalah yang paling merasakan dari bagian tubuh manusia yang ada. Seperti itu penjelasan tentang hati yang ada di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ini, yang dikatakan oleh Allah allati tattali'u 'alal afidah, yang api itu naik membakar sampai ke hati. Demikian tentang ayat Allah yang dipertanyakan. Berikut, monggo silakan. Kalau saya tanyakan, kan dulu itu pernah sholat. Nah, sekarang kejadian apa kan supaya kita tidak bisa masuk neraka? Apa untuk menebusnya itu caranya bagaimana? Bu, ketika kita sholat dan sudah berusaha sebaik-baiknya dengan sholat yang kita lakukan, kita harus yakin kita bisa masuk surga. Seperti itu. Orang-orang yang dia itu tidak sholat, itu terancam dengan neraka. Jadi kalau kita mengatakan kita sudah sholat dan berusaha sesempurnanya di dalam melakukan sholat yang ada, hendaknya setelah kita berusaha sesempurnanya, kita meyakinkan diri kita, insya Allah kita bisa masuk surga. Karena itu adalah penilaian Allah Subhanahu wa taala yang paling mendasar terhadap diri kita sebagai seorang yang beriman. Berusaha sesempurnanya dengan gerakan, dengan bacaan, jaga waktunya, juga berusaha memahami, menjiwai apa yang kita baca dan kita gerakkan di dalam sholat. Kalau kita sudah berusaha, harus kita yakinkan diri kita, sholat kita itu diterima oleh Allah, dan dengan itu kita berharap bisa mendapatkan surga. Nah, yang terancam gak bisa masuk surga dalam kurung dia masuk neraka kalau dia gak sholat. Kalau gak sholat, karena ini penilaian yang sangat mendasar sekali. Makanya jangan ada kaitan dengan sholat. Karena di sana mengatakan awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa in salaha salaha sa'iru 'amali wa in fasada sa'iru 'amali. Yang pertama sekali yang akan diperiksakan oleh Allah pada diri seorang hamba adalah sholatnya. Kalau sholatnya benar, benarlah seluruh amalnya. Kalau sholatnya rusak seluruh amalnya. Makanya kita harus berusaha sesempurnanya dengan sholat yang kita lakukan. Kalau kita sudah berusaha sesempurnanya, mari kita berdoa, mudah-mudahan dengan sholat yang kita lakukan itu kita bisa mendapatkan surga. Apalagi setelah kita sholat, kita juga berpuasa, kita juga berzakat, kita juga berhaji, dan dengan kebaikan-kebaikan yang lainnya,
ya semakin besar peluang untuk bisa mendapatkan surga. Yang akan masuk neraka kalau orang itu ngaku Islam tapi nggak sholat, wah itu bahaya. Kalau sampai akhir hayatnya dia nggak sholat, kita katakan orang terancam dengan neraka. Makanya kita usahakan sesempurnanya dengan sholat yang ada. Seperti itu terkait dengan sholat yang menjadi pertanyaan itu. Monggo, adakah yang menjadi pertanyaan lain? Monggo. Ya. Ya sholat tapi dulu itu pernah tidak sholat gitu. Ya. Bagaimana untuk bisa? Ya. Ibu yang saya muliakan, kalau pada masa-masa yang lalu nggak sholat umpamanya, itu harus dengan taubat, istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena nggak mungkin kita itu mengqadha atau mengganti dari sholat yang ada. Berapa lama kamu nggak sholat dulu? Berapa tahun? Ya, bisakah kita menggantinya? Enggak bisa. Ya, kalau akan dia mengganti dalam kurung mengqadha, nggak bisa. Ya, ambil 1 tahun umpamanya. 1 tahun itu 365 hari. Kan gitu, kali 5 waktu sholat. Nah, berapa tahun kamu gak sholat dulu? Nah, kan? Nggak bisa. Makanya dengan taubat, ya, istighfar, banyak minta ampun kepada Allah dan taubat. Nah, taubat itu kan poinnya pertama, menyesali apa yang saya lakukan dulu, yang saya gak sholat. Ya, kemudian janji untuk tidak mengulangi lagi. Saya gak akan pernah meninggalkan sholat setelah saya sadar. Dan kemudian ya meningkatkan ibadah dan amal sehingga tidak ada ya kesan seperti yang dahulu itu. Saya menyimpulkan taubat itu berubah dari yang dulu. Kaukah ini yang dulu waktu muda kamu kan sama dengan saya, gak sholat, penampilannya masya Allah, ya kan? Ya, dia kalau ingat dengan dosa yang dulu itu nangis dia, nyesal dia. Nah ini dia. Jadi tidak bisa mengqadha sholat yang dulu kita nggak sholat. Seseorang itu nggak sholat kita katakan, tapi itu bisa ya kita atasi dengan banyak istighfar, minta ampun kepada Allah dan taubat. Kesimpulan tentang taubat, berubah total. Tidak ada gambaran dulu itu di dalam kehidupan dia yang sekarang. Kamu kayak ini, yang penampilan kamu masya Allah, yang ya sikap kamu seperti ini. Dulu waktu muda kamu tidak seperti ini. Iya, berubah. Nah, taubat itu kesimpulannya berubah. Dan inilah yang harus kita lakukan sehingga gak ada gambaran-gambaran jelek masa lalu, gambaran-gambaran berandal masa lalu, gambaran-gambaran yang sifatnya mopong, bandal, ya apa namanya, ya sombong, gak ada itu lagi. Semuanya sudah berubah dan dia menampakkan kekhusyukan kepada Allah, ketawaduan, kebaikan. Inilah dengan bertobat, insya Allah Allah akan memberikan ampunan. Al-Islam yajubu ma qabla wa taubatu tajubu ma qablaha. Keislaman seseorang akan menghapuskan yang sebelum-sebelumnya, taubatnya seseorang akan menghapuskan yang sebelum-sebelumnya. InsyaAllah orang yang bertobat diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian tentang itu. Lanjut. Ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya masalah sombong tadi. Ada berbicara mencela atau sombong, yaitu termasuk ini belajar seperti ini ya, pintar saya gitu umpama. Terus yang satunya jangan gitu ke orang yang tersinggung, buat dalam hati aja. Ini untuk apa ya, menjelaskan ini. Terima kasih. Bu, ada orang yang melakukan kesalahan dosa, gak merasa
salah, nggak merasa berdosa. Ada orang yang melakukan kesalahan dan dosa, dia nyesal. Dia beristighfar kepada Allah, dia minta maaf kepada temannya. Nah, dan yang terbaik adalah kita selalu menahan diri dari yang tidak baik yang kita katakan itu tidak boleh, itu dosa, itu dilarang. Ya seperti itu. Makanya kita harus berusaha ngatasi apa yang kita katakan mudah tersinggung, emosional. Itu yang harus kita atasi. Dan kita bisa mengatasi diri kita itu kalau kita semakin paham dengan agama ini. Seperti umpamanya soal mulut, kan kita tahu apa yang baik-baik dari yang harus kita ucapkan dan apa yang tidak baik yang kita katakan itu dilarang. Nah, jagalah mulut itu. Kalau nggak perlu ngomong, ya nggak usah ngomong, nggak usah berkomentar. Karena hadis tadi mengatakan seperti demikian, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhirat, kalau ngomong yang baik. Tapi kalau tidak, ya lebih bagus diam. Nah, itu kan kemampuan kita untuk menahan. Perlukah saya ngomong, berkomentar, mengeluarkan kata-kata? Enggak. Ya enggak jadi. Karena kesadaran ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada ucapan yang diucapkan oleh seseorang kecuali di situ ada malaikat yang siap untuk mencatatkannya. Baik tercatat sebagai pahala, tidak baik tercatat sebagai dosa. Makanya dengan membina diri, dengan semakin mengerti tentang agama ini, kita akan lebih bisa menahan. Ya, dengan kita menahan, akhirnya kan kita lebih baik. Ya, jadi enggak ya dengan apa yang kita katakan ya mudah tersinggung kemudian balas gitu. Ya, merasa sakit hati kemudian malah balas. Enggak seperti itu. Dengan pembinaan diri insya Allah ya kita bisa mengatasi apa yang kita katakan itu tidak baik, itu dilarang. Jadi apa saja dari yang kita katakan sifat-sifat yang tidak baik, ya ketika kata-kata yang tidak baik, sikap-sikap yang tidak baik kita tahu itu dan perlu kita menghindarinya. Demikian tentang poin yang ibu katakan. Lagi masih adakah yang menjadi pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya tentang memahami ayat-ayat tasyahud. Kadang-kadang kita baca kan, kalau yang pertama mungkin oh iya maksudnya gini. Padahal di juz 30 itu kebanyakan katanya ayat-ayat yang tasyahud itu. Itu yang pertama. Kedua, ada pernyataan bahwa manusia itu masuk surga bukan karena amal ibadahnya, tapi karena rahmat Allah. Itu bagaimana menurut Ustaz? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bu, memahami Al-Quran perlu. Jadi kita perlu mengerti tentang Al-Quran. Kalau tidak bisa rinci, katakanlah ya ayat per ayat kita tahu maksudnya. Kalau tidak ya seperti itu, paling tidak secara global. Jadi berusaha memahami Al-Quran itu perlu. Makanya kita perlu mengkaji. Seperti surat Al-Humazah ini, kasusnya seperti ini. Adanya tokoh-tokoh Quraisy yang demikian menyombongkan dirinya karena kayanya, kemudian caci maki orang, merendahkan orang, menghinakan orang. Ya, termasuk yang mereka lakukan terhadap Nabi. Enggak dianggap itu Nabi Muhammad SAW. Nah, dengan itu kan kita paham. Oh, itu isinya. Dan itu kasus ayat, kasus surat. Kemudian kita katakan yang jelek-jelek, kaya, sombong, kaya menghina orang, kaya merendahkan orang, nggak boleh itu ada pada diri kita. Kalau orang Islam kaya, tapi menghinakan orang, merendahkan orang, caci maki orang, kamu terancam dengan neraka. Jadi kita harus berusaha untuk paham Al-Quran. Saya katakan kalau nggak rinci ayat per ayat ngerti maksudnya, ya secara global.
Makanya kita perlu belajar, perlu mengkaji. Oh itu dia. Sehingga kita baca umpamanya atau kita dengar, ya kita bisa nyambung dengan ayat yang ada. Jadi harus kita terus mengkaji Al-Quran ini, ya dalam kurung mengkaji agama, sehingga kita semakin mengerti, dan ketika kita membaca ataupun ketika kita mendengar ayat itu, kita nyambung dengan ya apa yang dimaksud di dalam ayat atau di dalam surat tersebut. Ini tentang Al-Quran. Kemudian yang kedua, memang hadis Nabi SAW mengatakan, la yadkhulu ahadukumul jannah bi amali. Seseorang kalian bukan masuk surga itu karena amalnya. Wala anta ya Rasulullah. Kamu juga enggak ya Rasulullah? Enggak. Saya juga enggak, kata Nabi. Illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadl. Selain dia saya ini dilimpahi oleh Allah dengan rahmatnya, kasih sayangnya dan karunia-Nya. Masuk surga bukan karena amal ibadah yang kita lakukan, karena gak ada artinya amal ibadah yang kita lakukan bila dibandingkan dengan nikmat surga yang nanti akan diterima. Kecil sekali amal ibadah yang kita lakukan ketika kita hidup di dunia sekarang ini bila dibandingkan dengan nikmat surga yang akan didapatkan. Ya. Tapi amal ibadah itu adalah jalan yang akan mengantarkan kita ke arah surga. Kamu gak akan bisa masuk surga kalau kamu tidak beribadah dan beramal. Itu dia. Amal ibadah bukan sesuatu yang akan memastikan seseorang masuk surga. Tapi amal ibadah adalah jalan yang akan mengantarkan seseorang itu untuk bisa masuk surga. Selalu saya bandingkan gini. Kamu orang Islam, kamu sholat kan 5 waktu? Ya. Kamu sholat 5 waktu itu berapa menit? Ambil dari ukuran paling rendah, saya bilang 5 menit. 5 kali 5 25 menit. Ya. Naikkan lagi. Ya. 10 menit. 10 kali 5 50 menit. Naikkan lagi, karena saya sholat itu pasti ya dengan zikir, doa, qabliyah, ba'diyah. 15 menit. 15 kali 5 75 menit. Kan itu udah maksimal itu. Dengan arti kata 15 menit, qabliyah gak tinggal, ba'diyah gak tinggal. Zikir doa juga, ya. Tambah lagi 20 menit saya bilang. 20 kali 5, ya, 100 menit. Saya contohkan. Kamu orang gila bola, berapa lama kamu di depan TV itu nonton bola? Ya kan? 2 kali 45 menit, 90 menit. Ya kan? Perpanjangan tambah 2 kali 15 30 menit, 90 tambah 30 120 menit, 2 jam. Belum selesai pertandingan, tendangan penalti. Berapa menit kamu di depan TV? Tidur kamu berapa menit, berapa jam? Nah, kan itu. Jadi sedikit sekali ibadah bila dibandingkan dengan nikmat surga nanti. Amal zakat itu 1/40 per 1 juta hanya 25.000. Nah, kamu terima rezeki berapa juta setiap bulannya? Kira-kira seperti demikian. Ya, 10 juta. Ya kan? 10 juta yang dikeluarkan yang wajib dalam kurung zakat, kalau kita ambil garis besar, ya, 25 kali 10 250.000 cuma. Dari 10 juta yang diterima, kan sedikit sekali. Itu yang wajib. Makanya Nabi mengatakan inna fil mali haqqan siwa zakat. Sesungguhnya pada harta itu masih ada hak yang lain yang harus dikeluarkan selain zakat. Setelah berzakat, dia keluarkan infak, sedekah, bantuan, sumbangan, wakaf, hadiah dan lain-lain sebagainya. Orang kalau dia baru hanya bisa mengeluarkan zakat yang wajib, itu dia belum dermawan. Baru dia dermawan setelah dia mengeluarkan zakat yang wajib itu, dia juga bersedekah, berinfak,
Iya, menyumbang, membantu teman yang susah, yang sakit, wakaf, hadiah dan lain sebagainya. Ya seperti itu. Jadi nggak sebanding. Iya, nikmat surga yang akan didapatkan oleh seseorang bila dibandingkan dengan amal ibadah yang dilakukan ketika hidup di dunia. Makanya masuk surga itu bukan karena amal, bukan karena ibadah, tapi karena kasih sayang Allah, karena karunia Allah Subhanahu wa taala, karena kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala istiqamah dengan agama ini, kendati pun amal ibadah kita yang begitulah. Ya, tapi kita berusaha untuk bisa mendapatkan surga dengan amal ibadah yang kita lakukan. Demikian tentang permasalahan yang ibu kemukakan tadi. Lanjut. Assalamualaikum. Ya, pertama Bu, tentang tokoh tadi saya sebutkan beberapa nama tokoh Quraisy yang ada. Akhnas bin Syarik, Walid bin Mughirah, dan Ubay bin Khalaf. Dan banyak dari tokoh-tokoh Quraisy yang lain yang mereka itu sombong dengan kaya yang ada, ya, sehingga mereka mencela, menghina, merendahkan orang dengan sikap dan dengan ucapannya. Ya, makanya ayat ini saya katakan kasusnya memang seperti itu. Tapi siapapun dia yang kaya, kita katakan nggak boleh sombong, nggak boleh menghinakan orang, nggak boleh merendahkan orang, dan terancam ya dengan neraka seperti itu. Nah kemudian ibu, tentang seseorang yang ibu katakan dia suka bersedekah, tapi sombong, tetap aja nggak boleh. Ya, kita ini dengan yang tidak baik harus kita jauhi. Apa saja yang tidak baik, ya harus kita jauhi. Apa yang kita katakan bersedekah, beramal, mengeluarkan harta itu baik. Tapi kemudian kalau dengan sombong umpamanya itu bisa menghapuskan kebaikan yang dilakukan. Dia umpamanya seperti yang digambarkan di dalam ayat. Iya. Suka nolong orang, suka bersedekah, tapi dia bilang kalau tak tolong gak akan pernah orang itu berhasil. Nah kan sombong ini. Ini agak boleh. Iya. Apa yang di dalam ungkapan ayat dikatakan mungkin-mungkin, ngata-ngatai, merendahkan, yang di situ kita katakan ada unsur sombong pada diri dia yang bersedekah, yang baik, yang dermawan. Kesombongan itu akan menghapuskan kebaikan-kebaikan yang dilakukan tadi. Makanya nggak boleh. Itu saya katakan tadi. Dia nggak baik, ya harus kita buang. Dan kalau umpamanya seseorang itu sudah kita ingatkan dia tidak mau, ya sudah. Iya. Jadi jangan kita malah terpancing emosi, marah, ya, atau bagaimana, umpamanya nggak boleh. Ya. Kita hanya sebatas ingatkan kepada orang. Kalau sudah kita ingatkan, tapi dia agak berubah, ya sudah. Saya sudah pernah ingatkan nggak boleh seperti itu. Tapi dia malah dia semakin atau malah dia itu terhadap saya ya nggak baik. Karena saya pernah mengkritik dia, saya pernah ingatkan dia, ya sudah. Jadi jangan kita menuntut orang itu ya harus mau
ikuti apa yang kita katakan. Tugas kita hanya menasihati, ingatkan, menyampaikan. Dan jangan kita terbawa dengan dia yang sudah dengan keburukan dalam kurung sombong yang ibu sebutkan. Ya, jadi tidak baik atau tidak bisa dibenarkan banyak amal, bersedekah, dermawan, tapi sombong. Tidak bisa dibenarkan antara yang baik itu bercampur dengan yang tidak baik. Jadi kalau yang baik yang kita lakukan seperti bersedekah, beramal, nolong orang, dermawan, hendaknya disertakan dengan keikhlasan. Kalaupun kita dipuji orang, gak akan membuat kita tersanjung ataupun kita nyombongkan diri. Atau umpamanya ada orang yang malah merendahkan kita, juga kita tidak akan tersinggung. Ya terserah kamu, yang jelas saya beramal bukan karena orang, tapi karena kesadaran saya, karena saya memang harus mengeluarkan harta yang ada. Jadi jangan campurkan yang baik itu dengan sikap yang tidak baik. Dalam kasus yang ibu katakan, orangnya dermawan, orangnya suka beramal, tapi sombong. Itu bercampur dengan yang tidak baik dan bisa menghapuskan amal kebaikan yang dilakukannya. Demikian. Masih ada kah? Monggo, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan pertanyaan yang besar, jadi kita tidak boleh ya Ustaz, ketika kita melihat orang sombong, memang kita agak berpegang di dalam Ustaz kok berapa kali orang ini seperti ini. Apakah kita itu boleh bersikap sombong di hadapan orang sombong tersebut? Yang bertujuan untuk supaya dia merasa tidak terlalu tinggi gitu, karena ibaratnya di atas langit masih ada langit gitu. Ustaz, terima kasih. Sombong lawan sombong. Enggak. Biarkan dia sombong. Saya tidak akan pernah sombong. Iya. Jadi sombong lawan sombong enggak. Iya. Jadi biarkan dia, kalau dia ya seperti itu. Bu, kita menghadapi orang yang tidak baik dan kita bisa memahami tentang dia dalam kurung, ya seperti itulah dia. Seperti itulah ilmunya, seperti itulah orangnya. Itu namanya kita berlapang dada, berlapang hati. Dan itu dituntutkan kepada kita. Itu dituntutkan kepada kita. Ketika ada orang yang sombong dan kemudian kita lawan juga dengan sombong, emangnya kamu aja bisa seperti itu? Aku juga bisa. Nah, itu tidak baik. Ya, jadi nggak usah. Jadi kita katakan tidak usah seperti dia, karena sombong itu betapapun tidak baik. Yang tidak baik itu tidak boleh ada pada diri kita. Iya, ibu-ibu, ayat yang mengatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang selalu melakukan pembersihan terhadap dirinya dari kekurangan-kekurangan diri yang ada. Rugilah orang yang dia itu mengotori dirinya, melakukan salah, melakukan pelanggaran, melakukan dosa, tidak merasa bersalah, tidak merasa berdosa. Rugi orang yang seperti itu. Makanya hari demi hari dari perjalanan hidup kita ini, hendaknya kita semakin baik. Dulu memang orangnya gitu, sombong, mudah tersinggung, sekarang enggak lagi. Ya kenapa? Karena dia sudah semakin berilmu, sudah semakin berusia, sudah semakin banyak pengalaman di dalam kehidupan ini, sehingga gak ada orang yang mengenal adanya yang tidak baik pada diri kita. Semua orang mengenal kita dengan kebaikan-kebaikan kita. Dan memang harus seperti itu. Jangan ada orang yang tahu dengan jeleknya kita. Orang harus melihat baiknya kita. Dan itu memang terlihat senyatanya di dalam ucapan kita, tutur kata, dalam perbuatan. Bukan kita dengan berpura-pura. Di depan orang kita baik, di belakang orang kita tak baik, ya gak benar. Itu munafik namanya. Dimanapun saya, tutur kata saya ya seperti ini, sikap saya ya seperti ini, gak ada yang namanya kejelekan-kejelekan ini. Jadi ibu, ya saya katakan baiklah yang jelek-jelek itu kita buang, yang baik-baik itu kita pakai, kita ambil. Kalau ada teman yang sombong, biarkan dia sombong. Setelah kita yang ingatkan ternyata dia
jangan kita terpancing untuk kita sombong juga di hadapan dia, apakah dengan ucapan yang kita katakan atau dengan sikap kita kepada dia. Ibu, cukup ya waktunya? Masih ada kan? Monggo silakan. Terima kasih Ustaz. Cuman mohon dikoreksi menambahi yang pertanyaan ke Bapak tentang taubat tadi. Kan belum banyak istighfar. Pernah pendekatan taubat itu ternyata bukan banyaknya istighfar kita yang kita ucapkan, tetapi setiap kita mengucapkan istighfar itu mengingat apa kesalahan-kesalahan kita. Mohon dikoreksi. Bu, istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya katakan, hakikat dari istighfar itu stop pelanggaran, stop dosa. Jadi itu dia. Dan kita pasti dengan kesalahan dan kekurangan. Ya, kalau yang besar-besar, insya Allah enggak. Yang kecil-kecil, ya kita katakan gak bisa menghindar dari yang kecil-kecil itu. Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsm wal fawahisha illa lama. Orang yang beriman itu akan selalu menghindari dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, kecuali yang kecil-kecil, dosa-dosa itu. Jadi sulit kita untuk menghindari dosa kecil. Tapi kita berhati-hati. Jadi ibu, ya kalau ada seseorang beristighfar, hakikat dari istighfar itu stop. Ya, dari perbuatan yang melanggar, dari perbuatan dosa. Kendati pun dia itu kecil, umpamanya ngerasani sedikit, bohong sedikit, enggak. Ya, nah kalau kita ini dengan ucapan banyak istighfar, saya katakan itu semakin menghunjam. Kalau itu dengan pengertian, kalau tidak dengan pengertian, percuma. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Berkali-kali saya ucapkan itu, tapi dengan pengertian. Itu demikian menghunjam. Jadi saya contohkan ibarat tetes-tetes air yang menetes terus, iya, ke dalam batu, ke suatu batu. Lama-lama batu itu bisa berubah. Jadi demikian juga banyaknya kalimat-kalimat zikir yang kita ucapkan dengan pengertian itu semakin memantapkan diri kita. Jadi kalau kita banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya semakin kita berhati-hati terhadap yang namanya salah dan dosa itu. Jadi perlu banyak istighfar. Ya, Nabi sendiri kan beristighfar dan menyatakan taubat kepada Allah antara 70 sampai 100 kali dalam satu hari. Kenapa kita katakan tidak beristighfar banyak? Nabi sendiri beristighfar banyak. Kan gitu. Nah itu saya katakan, kalau dengan pengertian itu semakin kita mantap dan akan membuat kita berhati-hati untuk tidak dengan salah dan dosa, kendati pun itu salah dan dosa yang kecil-kecil. Berhati-hati ke depan karena memang kita sudah punya kesensitifan. Jangan, tak boleh. Kira-kira gitu. Ya, saya selalu mengatakan, Bu, memang gak bisa kita menghindarkan salah karena kita ini manusia punya kelemahan, ada lalai, ada lupa, ada anggap enteng. Itu kita manusia. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pengampun jika kita banyak istighfar. Tetap saya katakan banyak istighfar, tapi dengan pengertian terhadap istighfar itu. Demikian ibu-ibu yang saya muliakan, kajian kita pada pagi hari ini mudah-mudahan bisa menambah pemahaman dan pengertian kita terhadap ayat Al-Quran yang kita kaji. Mudah-mudahan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu tercurah kepada kita sehingga kita istiqamah berjalan di atas kebenaran agama yang ada. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Ya Aziz Ya Ghaffar Ya Arhamar Rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an
وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Demikian subhanallah.